Di setiap rumah itu tuh kita dalam tanda petik kayak dibuat 2 knalpot. Di perjalanan waktu itu kok banyak banget yang pengen beli tanah ini. Nah, saya terus mikir, kenapa orang jadi banyak yang mau beli ya tanah ini gitu. Ternyata Kenapa? listrik di atas tapi di belakang Lewat belakang, getarannya. lewat Wah, belakang, luar lewat belakang, biasa. lewat belakang. Jadi rapih ya Pak ya? Jadi alhamdulillah di klaster kita ini yang rencananya ada 14 unit, 14 unit itu sudah pecah per pecah unit semua, tersebut ya, Pak ya? satu-satu. Jadi Satu-satu. individu, sudah individu. Oke. Ada satu unit selain DP 0% Mas Haji, itu biaya-biaya yang dibebankan oleh bank kepada Pembeli, debiturnya, debitur ya. pembelinya tadi, difasilitasi atau diberi fasilitas oleh bank itu. Kalau secara spesifikasi bangunannya dari luasan tanah sama luasan bangunan ini berapa Pak? Oke. Per unitnya ini? Kalau misalnya selama di sini masih kerja, masih ada yang kerja, anytime misalnya, wah ini mau minta tolong dipasangin apa, oh ini, saya silahkan pakai tukang yang ada. Salam kopi sore bersama Deals Property. Kita ada pembibitan properti di area Bekasi. Lokasinya sangat strategis banget, yaitu dekat akses tol. Dan properti ini dibikin oleh, perkenalkan dari samping saya, yaitu Mas Heru. Dan sekarang saya bersama Mas Yoyo dari divisi marketing kita. Ya, halo selamat sore teman-teman. Hari ini saya berada di kawasan Bekasi, perbatasan dengan Jakarta Timur, ada di sebuah townhouse. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita sebagai owner dari townhouse ini. Jadi, townhouse ini semuanya ada berapa rumah, Mas? Ada 14 rencananya. Ada 14 rumah. Dan kita semua ini sudah terbangun 5 unit, Mas ya? 5 unit. Sudah 5 unit. Masuk mau 6 lah ya. Mau masuk 6. Jadi Mas Heru ini punya inspirasi, punya cita-cita bagus banget untuk pembibitan properti, apalagi buat muda-mudi untuk giat menabung nih di properti. Selling point-nya kalau boleh tahu apa aja nih Mas yang ada di properti Mas ini? Oke. Kalau selling point dari lokasi Ya. ya, klaster kita ini atau perumahan kita ini jaraknya cuma 2,5 kilometer dari pintu tol Jatibening. Wis, 2 kilometer guys. Ya, Berarti perjalanannya dari tol itu cuma hanya 5 menit. 10 menit lah. 10 menit Ya, selesai. lah. Ya, oke. Kalau 5 menit mungkin bus gitu kan gitu. Nggak pakai rem Pak ya? Iya, Kalau nggak pakai lihat rem. Nah, jadi kalau yang normal tuh biasanya cuma 10 menit. Kemudian yang kedua, di dekat tol Jatibening itu kan ada stasiun LRT, Mas. Nah, LRT Cikunir 1. Jadi ya kira-kira jarak tempuhnya sama lah. Jadi alternatif untuk transportasi itu bisa lewat tol, bisa juga lewat pakai LRT. Oke. Itu selling point dari tempat. Kemudian di sekitar sini ini fasilitas sekolah dari SD, SMP negeri, SD Al-Azhar, SMP negeri ada, SMP Al-Azhar juga ada, kemudian SMA juga ada, kemudian beberapa department store kayak Superindo, GS Supermarket, kemudian pom bensin, dan satu rumah sakit. Nah, nggak jauh dari sini. Itu selling point kita. Itu dari lokasi. Kalau dari bangunan itu rumah di sini itu konsepnya Skandinavian. Skandinavia. Oke. Yang kedua, konsepnya itu kalau siang, itu kalau bisa nggak ada lampu yang nyala. Oke. Jadi Banyak pencahayaan. Iya, Pak, ya? pencahayaan yang masuk ke dalam rumah itu cukup. Terus yang ketiga, sirkulasi udara juga bagus. Jadi artinya dari belakang ada void yang terbuka. Jadi sirkulasi udara itu mutar lewat semua. Jadi nggak sumpek rumahnya. Itu aja sih. Dan nanti untuk penghuni sendiri nih Mas Heru ya, Iya. untuk pembuangan limbah air kotornya, air bersihnya, keamanan untuk tinggal di sini itu bagaimana Mas Heru? Nah, jadi ini menarik Mas Haji. Ini yang menjadi concern saya dari awal. Jadi di setiap rumah itu tuh kita dalam tanda petik kayak dibuat 2 knalpot. Jadi ya 2 knalpot. Di kiri kanan itu ada bak kontrol. Ya. Satu knalpot itu yang tidak ada kaitannya sama limbah mandi, limbah cuci, limbah dapur.
Nah, itu ada satu knalpot sendiri. Kemudian yang satunya lagi tuh khusus dari air hujan. Air hujan dari atas dan air dari void yang ruang terbuka belakang itu ke depan. Nah, dari situ semua masuk ke bak kontrol dan dialirkan di tengah jalan itu kita pasang kayak gorong-gorong. Untuk pembuangan ke depan. Betul. Nah, gorong-gorong. Nah, pada waktu mau masuk ke depan, sebelum gorong-gorong itu dipakai, itu ada kayak bak penampungan yang dalamnya 1 meter. Oke. Jadi nggak langsung masuk ke gorong-gorong itu ya, Pak ya? Enggak. Jadi dia bisa aja kalau misalnya itu dirawat benar, Mas, itu air yang masuk ke situ dia akan meresap ke dalam. Jadi udah kering di situ nggak perlu lagi ke depan. Nah, ini yang saya concern. Betul. Jangan sampai nanti sudah tinggal di sini 5-10 tahun problemnya kok air mengenang. Betul. Air limbah nggak kemana-mana gitu loh. Dan yang pastinya untuk wilayah ini juga bebas banjir, Mas, Sangat ya. bebas banjir. Kalau ibarat kata kalau di sini banjir 1 senti, Iya. itu yang di daerah pinggir itu udah tutup semua udah. Gitu ya. Ini yang pertama bukan tanah sawah, ini adalah lahan keras. Jadi artinya kalau orang bilang mungkin tegalan gitu ya. Tegalan, ya. Jadi untuk konstruksinya pasti bagus karena tanahnya juga tanah yang bagus. Nah, saya tambahkan, Mas. Jadi sumber air itu dari tanah sini ini sangat bagus. Jadi ini pakai air tanah, Pak? Air tanah. Oke. Air tanah. Kedalaman berapa meter, Pak? 27 meter. 27 meter. Berarti pH-nya itu sudah layak konsumsi, Mas, Sudah ya? layak konsumsi. Oke. Sudah layak konsumsi. Gitu. Untuk infrastruktur semuanya tertutup, Pak ya? Nah. Underground. Jadi tertutup ke bawah. Oke. Jadi tadi saya lanjutkan ada bak penampungan, kemudian dia ada pipa yang saling menyambung. Jadi setiap kira-kira sekitar 5 meter lah ya, itu ada bak kontrol yang di tengah jalan gitu. Nah, nanti disambungkan gitu. Jadi belum sampai air itu itu sebenarnya kalau debitnya besar, dia akan lari ke jalan. Di jalan tuh sambung dengan saluran air yang umum gitu. Ya, Tapi kita perkirakan itu tidak akan Sampai sampai keluar keluar. ke- Itu sudah meresap di Oke. dunia gitu. Dan yang terakhir sekarang ini kan jalannya itu kan kita cor pakai beton. Itu kira-kira 12 cm. Ini belum finishing, Mas. Nah, nanti Mas Yoyo kalau misalnya ini mau di finishing, ini kita tambah lagi pakai hot mix 3 cm. Oh, jadi aspal. Nah, jadi di aspal nanti. Oke. Finishingnya pakai aspal. Jadi rapi gitu. Pokoknya secara kualitas dari bangunannya oke, dari infrastruktur juga oke lah ya, Pak ya. Betul. Bangunannya pakai batu bata merah. Bangunan pakai batu Batu merah. Dan badan jalannya pun lebar berapa nih, Mas? 5 meter. 5 meter. Jadi kalau ada tetangga, akses untuk marganya sendiri masih oke, bisa. Mas ya, masih Iya, bisa ya. Bisa. Ini kayak truk pasir, truk batu bata yang truk engkel ya namanya itu, Mas. Engkel, Itu betul. kalau kita papasan mobil aja masih bisa kok di sini. Ini kalau secara selling point kan tadi secara lokasi udah oke, infrastruktur juga oke, kualitas bangunan juga oke. Iya. Nah, kalau dari segi legalitas itu kira-kira gimana, Pak? Oke. Jadi Kan itu menjadi salah satu poin penting juga, Pak ya, iya, dan itu terutama concern setiap ya, orang. betul. Artinya saya pernah ditanya, Mas, kalau misalnya saya mau beli rumah, itu apa sih yang harus diperhatikan? Betul. Misalnya saya belum melihat sertifikat nih, kata gitu. Apa? Saya bilang simple, kamu lihat aja kira-kira di klaster itu ada nggak umbul-umbul bank. Nah, Oke, ya. artinya kalau kita sudah punya PKS dengan bank, Pak. artinya legalitas kita sudah diakui itu benar. Ya, Nah, kebetulan di klaster kita ini ada PKS dengan 2 bank, dengan 2 bank. Apa aja itu, Pak? BSI dan BJB. BSI dan BJB. BJB, ya. Oke, berarti ketika orang mau pembelian dengan cara KPR bisa tuh pakai jasa Bisa bank, pakai. 2 bank itu ya. Bisa BSI pakai dengan BSI atau BJB. Oke. Baik KPR yang rumahnya ready maupun inden. Ya. Itu bisa dipilih. Itu bisa dipilih. karena memang sudah PKS ya, betul, Pak ya. betul. Nah, kalau seandainya kita mau pakai bank sendiri bisa nggak sih, Pak, kira-kira? Bisa, nggak Bisa apa-apa, ya? bisa, Oh, berarti bisa. secara legalitas untuk sertifikatnya juga sudah pecah. Sudah aman. Jadi, Sudah aman. jadi saya lanjutkan yang tadi, Mas. Mereka bank-bank itu tidak mau bekerja sama kalau sertifikatnya belum pecah. Nah, oke. jadi alhamdulillah di klaster kita ini yang rencananya ada 14 unit, 14 unit itu sudah pecah per pecah unit semua, tersebut ya, Pak ya? satu-satu. Jadi Satu-satu. individu, sudah individu. Oke. Berarti artinya begitu serah terima, nanti sertifikat langsung AJB ke atas nama si pembeli, Betul, Mas. Oke. betul. Jadi pada waktu ada transaksi jual beli, ya udah kita tinggal ke notaris, sudah tinggal dibalik nama. Balik nama. Dan kebetulan sertifikatnya semua atas nama saya. Jadi nggak perlu peningkatan lagi ke SAM. Jadi Betul, karena nggak, ya, sudah nggak perlu. SAM Sudah tinggal SAM. balik nama aja. Betul, Oke. Berapa lama tuh, Mas, dari pembelian untuk rumah ini langsung AJB kepada pembeli baru?
sebenarnya dari pengalaman ya, kita transaksi AJB, misalnya sudah oke, sepakat kita ke notaris sama-sama, masuk ke notaris itu sampai dengan balik nama ke pembeli yang baru itu mungkin paling lama 3 bulan lah. Itu tergantung di BPN-nya juga sih Mas Haji, tergantung di BPN. Tapi pada waktu kita sudah sepakat, oke, kita di customer-nya beli, kita datang ke notaris, ya sudah kita lakukan transaksi AJB, transaksi jual beli, kemudian notaris langsung ngurusin. Ya. Okay. Kalau BPN-nya pas lagi nggak ada masalah, cepat Mas. Cepat. Jadi untuk cara pembelian tadi bisa dengan cara KPR, bisa dengan cash keras. Kalau cash bertahap bisa nggak Pak? Bisa. Oh bisa. Berarti ada 3 cara pembayaran ya Pak ya? Bisa 3 cara pembayaran. Oke, jadi bisa dengan KPR, cash keras dan cash bertahap. Tapi ada yang lebih tertarik lagi. Apa tuh, Pak? Kalau ingin beli rumah ini DP 0%. Jadi kalau yang mau menabung properti buat DP 0%, banknya pun bisa untuk meng-AJB-kan si pembelinya. Iya, betul. Bahkan ada satu unit selain DP 0% Mas Haji, itu biaya-biaya yang dibebankan oleh bank kepada debiturnya, pembelinya tadi, itu difasilitasi atau diberi fasilitas oleh bank itu. Nah, jadi benar-benar dia nggak ngeluarin uang. Jadi benar-benar nggak ngeluarin uang. Jadi semuanya sudah di cover sama bank. Oleh pihak bank. Nah, nanti cicilannya antara cicilan bulanan untuk harga rumah dan cicilan dari biaya yang di cover tadi jadi satu. Ya. Artinya itu promo yang bisa diberikan dari townhouse ini ya Pak. Tetapi kalau si konsumen mau pakai DP ya silakan. Jadi kan nanti mengurangi dari nilai angsuran tersebut ya Pak ya. Betul. Mas Heru, kalau boleh tahu, Mas Heru ini terinspirasi dari apa nih bisa bikin townhouse seperti ini? Saya lihat bagus, di tengah-tengahnya juga nggak ada jalur listriknya. Kok bisa seperti ini townhouse nih Mas? Iya. Nah jadi kalau ditanya apa sih yang membuat saya buat townhouse ini ya? Jadi awalnya tuh tanah ini tanah kosong, disewa sama toko material. Awalnya bermaterial. Di perjalanan waktu itu kok banyak banget yang pengen beli tanah ini. Saya terus mikir, kenapa orang jadi banyak yang mau beli ya tanah ini gitu ya? Kenapa gitu? Terus akhirnya saya mulai berpikir, kenapa nggak saya jalanin sendiri? Walaupun saya ini adalah proyek pertama saya sebenarnya. Jadi kalau proyek pertama itu Mas Haji nggak boleh gagal. Selain nggak boleh gagal, ini adalah proyek idealis. Proyek idealis. Jadi karena ini proyek pertama, jadi saya sendiri selalu turun ke bawah. Jadi saya melihat material yang dipakai, pemasangannya segala macam itu saya perhatikan. Karena saya cuman saya itu berpikir bahwa orang yang akan menempati rumah ini kan puluhan tahun Mas. Belum tentu pada waktu rumah ini sudah ditempati, saya belum tentu oke lah kalau misalnya orang kredit rumah gitu ya, misalnya 20 tahun, belum tentu di usia 20 tahun ke depan kita masih ada. Betul. Tapi paling enggak ini kan sudah kita tinggalkan sesuatu yang terbaik yang ditempati sama orang lain. Jadi yang saya bangun ini saya dedikasikan bahwa seakan-akan saya akan menempati. Tinggal sendiri gitu ya Pak ya. Saya akan nempatin sendiri. Bagaimana jika itu terjadi dengan diri kita sendiri Mas ya? Betul. Nah, terus kalau berkaitan sama kelihatan bersih, nggak ada kabel tadi ya Mas Haji ya. Nah, itu memang kita beruntung. Jadi di belakang perumahan, di masing-masing belakang perumahan ini ada jalan gitu. Sehingga kabel itu bisa lewat belakang rumah. Dan kita sudah disurvei lah sama PLN bahwa itu diizinkan. Karena di belakang rumah itu ada jalan, baik yang menghadap utara maupun yang menghadap ke selatan. Ini rumahnya menghadap utara dan selatan Mas ya. Hadap utara dan selatan. Jadi nggak kena matahari sore ya Pak ya? Panas sore dan pagi. Ya. Jadi gitu nanti. Dapat dari samping gitu. Betul. Nah, jadi di belakang itu jalan. Dari situ ditarik kabelnya. Jadi di tengah ini bersih, nggak ada. Makanya saya lihat dari tadi, saya pikir semuanya underground nih Pak untuk saluran air, listrik. Ternyata listrik di atas tapi di belakang. Lewat belakang. Luar biasa. Lewat belakang. Jadi rapih ya Pak ya. Rapi. Jadi terkesan betul-betul ya seolah-olah infrastruktur semuanya ada di dalam. Iya, gitu, betul. Underground.
Nah kayak Mas Yoyo sama Mas Haji mungkin kan, kita duduk begini kan kerasa kan, kayak udaranya. Nah, gitu kan. betul. Ini yang saya rasain dari tadi, Pak. Anginnya kok sepoi-sepoi Iya, gitu. betul. Padahal di wilayah Bekasi ya kan. Betul. Tapi kita ada di depan rumah, kondisi mau menjelang sore, Iya. tapi anginnya enak, sepoi-sepoi bagus. Ini mungkin jam 2, jam 3 lah. Jam Betul. 3. Jam 3 tapi udaranya Anginnya, seperti ini. udaranya. Dan Jadi nggak perlu pakai AC, harus Nggak usah. dinyalain terus nggak iya apa ya? itu yang kayak saya bilang. Jadi rumah ini tidak perlu kalau siang hari itu tidak ada lampu yang menyala, Lampu nyala. tidak perlu AC Iya. menyala. Kalau kita nggak tidur ya, Betul. maksudnya sirkulasi udaranya jalan. Penting jendela dibukain aja, Nah, juga udara iya. dalam enak ya Pak untuk Iya, sirkulasinya. betul, Oke. betul. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang kelebihan lokasi ini, Pak. Kalau secara spesifikasi bangunannya dari luasan tanah sama luasan bangunan ini berapa, Pak? Oke. Per unitnya ini? Oke, ya jadi luas tanahnya itu nggak seragam Mas Yoyo. Oh, Karena ya, beda-beda ya, Pak ya? beda-beda Oke. karena lahannya menyesuaikan dengan pembagian kondisi di lapangan. Di lapangan ya, untuk lokasi lahan ini. Jadi luas lahan paling kecil itu 60 meter, 60 meter kemudian per unitnya. Per unit. Per unit. Kemudian ada yang 70 dan yang paling besar tuh 80. Paling besar 80. Nah, kemudian kalau untuk luas bangunan itu hanya ada 2, 80 dan 90. 80 dan 90. 90. Bedanya apa itu, Pak? Eh, Yang membedakan Jadi, 80 dengan 90 itu? yang pertama ada yang luasnya 90 karena kita memanfaatkan lahan yang ada. Oh. Jadi kita maksimalkan lahan yang ada, karena kalau tidak dimaksimalkan malah bangunannya nggak bagus. Nggak bagus. Nah, kita maksimalkan jadi dapatnya 90 ya 90. Oh, jadi dipakai wadah buat penambahan ruangan gitu Betul, ya? Lebih gitu betul. ya. Tapi kalau secara kamar segala macam sama semuanya? Sama, Oh, oke, sama. oke. Kamar utama ada di mana, Mas? Di atas. Di atas. Di atas. Jadi di atas berapa kamar, di bawah ada berapa kamar? Di atas. Nah, gini Mas Haji. Kita ini sebenarnya untuk dalamnya kita customize. Oke. Nah, kita customize. Oh, jadi artinya para customer untuk membeli rumah ini Iya. bisa custom kamar mau diletakkan di lantai 1 atau di lantai 2. Betul, betul. Karena ada satu unit yang 3 kamar. Kita kan standarnya kan satu rumah tuh 3 kamar, 2 kamar mandi. Oke. Itu standar. Standarnya. Nah, tetapi ada yang maunya semua kamar di atas. Kalau yang tadi standarnya tuh 2 di atas, 1 di bawah. Oke. Nah, kamar mandi 1 di atas, 1 di Satu di bawah. bawah. Tapi ini ada yang semua Kamar ruangan tidur. kamar tidur itu di lantai 2. 2. Kamar mandi 1 di atas tetap, 1 di bawah. Itu ada yang customize seperti itu. Jadi buat kalian jika ingin membeli di townhouse kami, bisa custom kamarnya mau diletakkan dia di lantai 2 atau di lantai 1. Betul. Ya Mas ya. Karena Bahkan- sistem pembelian rumahnya inden ya, Pak. Itu yang inden, Itu itu yang yang inden. Nah, itu sebenarnya itu enaknya kalau beli inden sebenarnya. Ya. Jadi tampak depan itu tetap sama semua. Sama semua. Tapi dalamnya tuh bisa disesuaikan dengan Kebutuhan. Karena ada juga yang satu saya maunya kamar mandinya 3. Kamar tidur tetap di atas 2, di bawah 1, tapi di atas kita siapin ruang kayak untuk gudang sebenarnya Mas. Iya. Untuk gudang, karena kan dalam benak saya tuh sebenarnya diperlukan gudang. Betul. Itu walaupun tidak besar, tapi itu cukup kalau dibuat untuk kamar mandi. Kamar mandi. Jadi akhirnya karena inden tadi Mas Haji, jadi itu dibuat jadi kamar mandi. Jadi kamar mandi di atas 2, di bawah 1. Dan untuk pintu utamanya kita sudah pasang smart lock Mas ya. Iya, betul. Wah. Betul, pakai smart lock. Gitu. Gitu. Jadi gini Mas Yoyo, kayak Mas Haji bilang tadi kan, Ya. pintu ini kan pakai smart door. Nah, untuk bagian rumah yang langsung terpapar dengan hujan, itu kita semua pakai aluminium, tidak pakai kayu. Nah, tapi di pintu utama ini kita pakai kayu. Kusennya. Kita kusennya kayu. Kusennya kayu. Kamar-kamar kayu, tapi kayak kamar mandi, kemudian yang di atas itu, di atas balkon itu semuanya pakai aluminium supaya mengurangi risiko kropos kena air hujan Ya, itu tadi kan. Pak ya, tampias ya. Ya, kalau dia terpapar dengan langsung matahari, terpapar langsung dengan Air air, hujan, ya. itu akan cepat rusak kan. Cepat gitu. rusak, Dan betul. yang penting baik jendela maupun pintu-pintu di kamar yang terpapar dengan air itu tidak bocor, Mas. Oke. Itu tidak bocor, jadi tetap Aman gitu ya. Jika nih para customer membeli rumah Mas Heru, berapa lama Mas garansi dan retensinya untuk masa pemeliharaan rumah ini? Oke. Jadi sebenarnya gini Mas Haji, kalau diperjanjikan itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Garansinya. Tetapi kalau misalnya selama di sini masih ada yang kerja, anytime misalnya, wah ini mau minta tolong dipasangin apa, oh ini saya silakan pakai
tukang yang ada. Walaupun nanti ada keretakan rambut, Iya, ada iya. suatu kerusakan bangunan, Iya, iya. masih tetap garansi dalam waktu 3 bulan itu, Iya, Mas ya. betul. Jadi retak rambut, misalnya ada yang berkaitan sama bangunan harus diservis apa-apa, 3 bulan kita masih kasih. Jadi kalau saya simpulkan untuk lokasi townhouse ini banyak kelebihan ya Mas Haji. Ya kan, yang punya Pak Heru ini satu lokasinya strategis. Iya. Tadi ke pintu tol paling sekitar 10 menit ya Pak ya. 10 menit, karena 2,5 kilo lah. Kalau diukurkan saya ngukur bener. Iya. Saya ukur bener itu. Jadi buat membuktikan ya Pak Iya, ya. iya. Oke. Lokasi strategis, kemudian secara lokasi lingkungan juga Sama apa tuh Pak? stasiun LRT. Oh iya, Sekunir stasiun 1. LRT juga deket Nah, gitu kan. Terus makin banyak peminatnya Mas. LRT yang pakai LRT itu. Pengguna transportasi Iya. itu Pak ya, LRT ya. Nah itu kan jadi menjadi selling point juga itu kan Pak. Betul. Nah, yang paling penting tadi si konsumen ini bisa merequest layout dari rumah ini. Betul, Itu jarang-jarang developer betul, atau pengembang itu yang memperbolehkan untuk renovasi dalam Mas Haji. Masih fleksibel Masih fleksibel. buat mengubah-ubah layout ya, Mas. Itu, Ya. itu menarik deh. Pokoknya belum tentu di developer lain atau pengembang lain dia maunya ya udah serah terima standar aja gitu. Yang ada keluar uang lagi buat Uang renovasi. lagi. Nah, ya kan? itu. Nah, kalau ini udah wah, tinggal permintaan Iya. konsumen mau apa sih gitu kan. Dan yang satu hal ya yang concern saya tuh gini, Mas Yoyo sama Mas Haji. Ya. Kayak kebetulan ada yang minta semua kamar di lantai 3. Ya. Artinya strukturnya harus saya rubah. Betul. Yang besi yang dipakai itu pasti harus lebih besar. Karena tiga Di kamar atas, semua di atas. di Itu atas. harus kuat kan. Betul. Nah itu saya nggak charge itu, kita nggak charge. Oh, nggak Nggak di-charge karena luar biasa. karena apa waktu itu sih kita pikir dihitung-hitung masih bisa lah gitu, masih bisa di cover. Jadi besinya yang diganti supaya strukturnya kuat. Oke. Karena beban kamar 3 di atas kan harus berbeda dengan hanya 2 kamar di atas. Itu perubahan-perubahan tersebut atau permintaan itu tidak mengurangi atau tidak merubah price list ya Pak ya? Enggak. Harga enggak ya? Enggak, Oh, enggak. oke. Selama dihitung masih masuk. Ya. Karena pada waktu itu 3 Tidak ada kamar penambahan luasan pokoknya gitu ya, ya. Yang penting tidak ada penambahan luasan. Betul, Oke. betul. Tidak ada penambahan luasan. Jadi saya rasa Mas Haji, buat konsumen-konsumen yang lagi cari rumah nih, nggak ada alasan lagi untuk nggak membeli townhouse ini nih, Iya, betul. lokasi ini. Pokoknya semuanya tinggal by request aja ya Iya. kan. DP 0% kalau mau KPR ya kan. Secara cara pembayaran tadi ada bisa cash keras, bisa cash bertahap juga. Ya kan? Pembangunannya on time. Pembangunan Ya. on time gitu. Lokasi Ya. pokoknya secara infrastruktur juga rapi, underground, listrik juga nggak ada berseliweran tuh di atas Ya. gitu ya kan. Oh udah nggak ada alasan lagi untuk menolak gitu. Apalagi buat muda-mudi yang ingin menabung properti, ini properti sangat tepat sekali Mas ya. Buat kalian yang ingin investasi di Bekasi dan aktivitasnya juga di Bekasi, jangan lupa di townhouse kami di Taman Sari, Jati Kramat. Survei rumahnya bareng kita yuk. Deal Deal sekarang. sekarang.